Record. Sudah terrecord? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 9, perkenalkan saya Sophia Irma Suzanti, kemudian teman saya Mutia Hafiza, kemudian ada Maharani Soraya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknik intervensi psikologi dalam Islam dari Al-Kindi. Nah, sebelumnya di sini ada biografi dari Al-Kindi. Al-Kindi itu nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub Ibn Ishaq Ibn Sahab Ibn Imran Al-Kindi. Nah, dia ini biasa dipanggil Al-Kindi atau Al-Kindus. Dia lahir di Kufa yang sekarang dikenal sebagai Irak pada tahun 801 Masehi. Pada masa Khalifah Hasun al-Rashid tahun 786 sampai 809 Masehi dari dinasti Bani Abbas 750 sampai 1258 Masehi. Nah, di sini Al-Kindi memulai pendidikannya itu di Kufa dengan pelajaran yang umum saat itu, yaitu membahas tentang Al-Quran, tata bahasa Arab, kesastraan, dan ilmu hitung, fikih, dan teologi. Nah, untuk karyanya, di sini Al-Kindi itu meninggalkan banyak karya tulis. Setidaknya ada 270 buah karya tulis dari Al-Kindi. Nah, yang dapat diklasifikasikan dalam 17 kelompok. Salah satunya itu bidang psikologi. Terus gelar dari Al-Kindi ini filsuf bangsa Arab. Selanjutnya itu psikologi menurut Al-Kindi. Nah, ilmuwan-ilmuwan Islam ini kebanyakan mengambil ide-ide untuk karyanya itu dari Al-Quran. Nah, termasuk Al-Kindi ini. Yang dipandang sebagai filsuf Muslim pertama yang membahas tentang psikologi mengenai tidur dan mimpi. Ia membahas berbagai fungsi jiwa dan tentang cara kerja dan cara kerja pikiran manusia. Nah, untuk konsep psikologi Al-Kindi itu ada dua, yaitu jiwa dan kebahagiaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah konsep jiwa Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, jiwa tidak tersusun, mempunyai arti penting, sempurna, dan mulia. Selain itu, jiwa bersifat spiritual, ilahiyah, terpisah, dan berbeda dari tubuh. Sedangkan jisim mempunyai sifat nafsu dan pemarah. Al-Kindi berpendapat bahwa jiwa mempunyai 3 daya, yaitu daya bernafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Selanjutnya, konsep kebahagiaan Al-Kindi. Kebahagiaan dapat dipahami sebagai keadaan atau perasaan senang, tentram, dan terbebas dari semua yang sifatnya menyusahkan. Jika mengacu pada definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa ketentraman menjadi unsur yang sangat penting dalam kebahagiaan. Kebahagiaan yang terikat dengan hal-hal yang bersifat material, hal-hal yang bersifat perilaku sosial, dan ada hal-hal yang bersifat spiritual.
Al-Kindi menegaskan, jika kita menambahkan kebahagiaan yang hakiki, maka wajiblah kita memiliki permata-permata dan mutiara-mutiara alam baka itu. Kita wajib memiliki kekayaan akaliyah yang tidak akan mengalami kemusnahan, tidak binasa, dan tidak dapat dirampas oleh orang lain. Selanjutnya ada teknik intervensi psikologi Islam dari Al-Kindi. Intervensi psikologi yaitu upaya yang dilakukan untuk mengubah perilaku pikiran atau perasaan seseorang, yang mana dalam perubahan tersebut dapat diharapkan dapat berubah ke arah yang lebih baik untuk dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Sedangkan intervensi psikologi Islam yaitu intervensi yang murni bersumber dari ajaran Islam yang dikembangkan berdasarkan pemahaman atas ayat Al-Quran dan hadis, serta tafsir yang dilakukan oleh ahli-ahli yang berkompeten. Dari sinilah kemudian munculnya berbagai intervensi psikologi dalam Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ialah Al-Kindi mendeteksi penyakit jiwa dan cara mengobatinya. Al-Kindi dalam karyanya yang berjudul Al-Filah di Lidaf, Al-Ahzan, Seni Menepis Kesedihan, Al-Kindi berupaya menganalisis beberapa penyakit jiwa. Di antaranya adalah kesedihan al-huzn. Menurutnya, kesedihan adalah penyakit jiwa yang disebabkan karena hilangnya apa yang dicinta dan luputnya apa yang didamba. Untuk mengobati kesedihan, Al-Kindi menawarkan pengobatan dengan menganjurkan agar manusia memahami sifat dasar keberadaan makhluk di dunia yang fana ini. Dengan pemahaman yang sempurna, sehingga melahirkan keyakinan bahwa apapun yang dicintai di dunia ini pasti akan berpisah dan musnah. Al-Kindi menyatakan bahwa di dunia ini tak ada yang bersifat abadi, tidak ada sesuatu yang menjadi hak milik pribadi, yang ada hanya kepemilikan sementara. Manusia sering merasa memiliki dan menginginkan apa yang dimilikinya bersifat abadi, hingga ketika apa yang diinginkan hilang, manusia pasti mengalami kesedihan, jiwa manusia mengalami problem guncangan. Daftar pustaka yang dipakai untuk presentasi kali ini ialah Abdurrahman Saleh 2009, Psikologi dalam kurung suatu perantara dalam perspektif Islam, Jakarta, Kencana. Baru ada Atiyeh, JN 1996, Al-Kindi, The Philosophy of the Arab. Baru ada Fahri M. Kartanegara, RM dan Masjid N 1986, Sejarah Filsafat Islam, pustaka. Baru ada Hakwin A 2004, Psikologi from Islam Perspective, Contribution of Early Muslim Scholar and Challenge to Contemporary Islam Psychologist, Journal of Religion and Health, 43, 4, 357 hingga 377. Baru ada Mustain M 2003, Etika dan Ajaran Moral, Filsafat Islam, Pemikiran para Filosofis Islam tentang Kebahagiaan, Ulumuna 17.1, 191 hingga 212. Baru ada Rusidi I 2015, Filsafat Politik Islam, sebuah pengantar risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 21.110-123. Abdurrahman Saleh 2009, Psikologi suatu pengantar dalam perspektif Islam, Jakarta Kencana. Dan yang terakhir Syarif MM 1992, Para Filosof Muslim, terjemahan Ilyas Hasan Bandung Mizan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.